Selamat malam, jumpa kembali dengan saya Ruspita Kumalasari di beberapa menit yang akan datang. Di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang angkringan dan berbincang-bincang mengenai perekonomian pedagang kaki lima di masa pandemi saat ini. Selamat malam, Pak. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ingin mewawancara Bapak mengenai perekonomian PKL pada masa pandemi. Apa? Sebelumnya, perkenalan dulu, nama Bapak siapa? Nama Pak Gustam, umur 62 tahun. Alamatnya? Alamat di Papringan, Jalan Wuluh nomor 8A. Sebelumnya pekerjaannya apa, Pak? Sebelumnya tukang parkir. Tukang parkir. Iya. Dan sekarang Jualan gorengan, tapi masih sambil parkir. terus sudah lama ini berjualan angkringan? Pada waktu pandemik. Waktu bukanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Buka mulai jam 6 sore sampai jam 3 lah, jam 4 lah, 3 sampai 4 pagi, subuh. Ya, untuk lokasinya sendiri di mana? Kalau lokasinya karena ini termasuk di wilayah Papringan, jadinya ya mungkin termasuk Jalan Betung Papringan, di dekat KFC gitu. Mengapa sekarang memilih menjadi penjual angkringan? Bukan memilih ya, karena kami kan masih juga parkir. Jual angkringan itu dulu karena pada saat pandemik itu orang-orang justru pada tutup, pada yang jual angkringan pada tutup lah. Saya punya inisiatif, kenapa pada tutup, akhirnya saya membuka angkringan sendiri, buka angkringan biar orang-orang bisa beli. Ya, kalau di saat pandemi ini pendapatan di setiap harinya itu kisaran berapa? Kalau pendapatan itu nggak bisa ditentukan karena tergantung dari konsumen itu. Kalau konsumennya sepi ya sepi, tapi kalau konsumennya rame ya rame. Jadi untuk pendapatan itu sebenarnya nggak bisa ditentukan karena tergantung dari pembeli. Kalau untuk pembelinya sendiri, apa pada masa pandemi ini apa mengalami penurunan yang drastis atau gimana? Kalau saya malah justru nggak ada penurunan. Karena apa? Karena yang lain pada tutup, nggak mau buka. Karena saya buka sendiri, jadi malah justru banyak konsumen yang datang untuk mencari angkringan yang buka. Justru malah naik pendapatannya daripada sebelum pandemi gitu. Oh gitu. Terus mengapa Bapak masih memilih berjualan padahal sudah mendapat himbauan dari pemerintah untuk tidak berjualan? Itu kan himbauan dari pemerintah. Memang pemerintah memberi makan pada kita kan tidak. Seandainya pemerintah itu memberi makan kepada warganya kalau disuruh tutup, mungkin pada tutup. Tapi pemerintah kan memangnya mampu setiap
kepala keluarga dikasih setiap semuanya, kan pemerintah nggak mampu. Jadi ya kita harus jualan. Kalau nggak jualan mau makan apa? Udah pemerintah larang ini, larang itu, larang ini tetek bengek, tapi tidak mengasih solusi gitu. Jadinya nggak ngasih bantuan, nggak ngasih solusi. Jadi tetap kita jualan kan, kita juga nggak salah. Kita jualan juga nggak menyalahi, nggak merugikan orang, tidak berbuat kriminal, tidak mau. Yang penting kan halal. Perkara pandemi itu kan tergantung dari masing-masing individu perorangan. Kalau individu perorangan itu kuat menjaga dan menjaga dirinya, ya nggak mungkin kena. Tapi kalau dia nggak mau menjaga, ya mungkin kena, seperti itu. Terus bagaimana pendapat Bapak selama berjualan pada masa pandemi ini? Nah, kalau menurut saya tidak ada bedanya antara pandemik dan tidak. Karena apa? Karena menurut saya pandemi katanya COVID-19 virus toh, tapi nyatanya sampai saat ini yang namanya virus juga belum diketemukan obatnya. Padahal juga virus itu berupa apa juga belum ada yang tahu. Dokter pun belum ada yang tahu virus itu apa toh, penyakitnya kok sampai bisa seperti ini. Dari pemerintah himbauannya juga sudah kita laksanakan, sampai contoh pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetek bengek kasarnya. Tapi kalau orang itu tidak mau menjaga dirinya, walaupun pakai masker ya tetap kena, walaupun cuci tangan ya tetap kena. Tapi kalau dia mau menjaga dirinya biar nggak kena, ya nggak mungkin kena. Kita percaya saja sama yang di atas sana, semuanya kan yang menentukan di atas. Sampai contoh katanya pakai masker, cuci tangan. Kamu pernah lihat kere-kere itu yang tangannya kotor, makannya kotor, nggak pernah pakai masker, nggak pernah tuh diekspos kena virus. Iya, kayak itu gelandangan, kayak Iya. orang-orang yang di pinggir jalan. Yang diinfus kan orang-orang justru yang dokter yang kena, orang-orang yang kasarannya kekayaannya lebih yang kena. Banyak tuh justru orang-orang kantor. Kenapa dia padahal orangnya bersih semua, pakai masker, cuci tangan, tapi nyatanya malah kena. Jadi kan boleh dikatakan virus itu kan mungkin kalau orang bodoh-bodohan ya pilih-pilih lah. Oh, orang yang bersih-bersih malah justru kena karena dia nggak mau menjaga dirinya sendiri. Itu. Jadi itu kesimpulannya menurut Bapak itu perekonomian PKL itu kalau untuk Bapak sendiri tidak ada pengaruh di masa pandemi atau tidaknya? Kalau saya sendiri nggak ada pengaruh karena kalau saya kan jual angkringan, tapi mungkin yang toko besar-besar atau yang mall atau yang pokoknya yang toko besar tetek bengek itu mungkin dia akan berpengaruh. Karena apa? Himbauan dari pemerintah tidak boleh masuk mall atau kasarannya itu biasanya mall ramai 100% dikurangi jadi 25%. Jadinya kan secara otomatis kalau mall kan membayar karyawan. Ya, kalau nggak laku, nggak ada konsumen, bayarnya pakai apa kan gitu. Jadi kalau saya nggak ada masalah. Kalau saya bagi anggaran saya, karena saya juga menjaga imun saya. Apa anjuran pemerintah sudah kita laksanakan, jaga jarak, makanan juga bersih, semua aturan dari pemerintah kita laksanakan. Jadi kita nggak perlu takut. Yang kita takut itu cuma satu, yang di atas. Kalau yang di atas menentukan kamu mati ya besok mati, nggak usah kena virus. Besok mati ya mati kan gitu. Ya Pak, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya.